Kiai Haji Wahab Hasbullah, sang pendiri NU yang difitnah sebagai PKI oleh moyangnya Bani Kadrun Durjana. Bahwa Mbah Wahab niku ternyata syakhsun watani, piyambake pribadi nasionalis yang luar biasa. Di Indonesia ada sebuah sistem beragama yang tanpa dipaksakan oleh kekuasaan, tapi bisa berjalan dalam situasi yang damai, bisa berjalan dalam situasi yang sulit tanpa harus menggunakan paksaan kekuasaan, bahkan tanpa bantuan kekuasaan bisa hidup, bahkan kadang beroposisi pada kekuasaan juga bisa hidup. Itu apa? Itu adalah Nahdlatul Ulama, dan itu peletak dasarnya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Bahwa Mbah Wahab itu mati-matian bela NKRI, mati-matian cinta tanah air, pasang badan untuk untuhnya NKRI, bahkan sebagian mengkritiknya luar biasa. Mbah Wahab itu meskipun kelihatan serbanan, zaman buka serbane iku sing muncul simbol lambang palu arit sampai ngoten. Mbah Wahab nggak peduli, silahkan kamu mengolok-olok saya, silahkan kamu memotong leher saya, asal kamu nggak memotong NKRI. Siapa yang tidak kenal Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, pencipta lagu Syibanul Waton yang melegenda, adalah seorang ulama besar yang jasanya terhadap agama dan bangsa telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Nahdlatul Ulama di seluruh dunia. Kita tentu sudah tahu semuanya bahwa jasa besar beliau bagi dunia Islam tidaklah main-main besarnya. Makam Nabi kita Muhammad di Madinah yang dahulu akan diratakan dengan tanah oleh penguasa Wahabun di Saudi Arabia. Berkat jasa beliaulah makam tersebut tidak dihancurkan dan hingga saat ini masih ada, serta tetap terjaga keberadaannya. Namun dibalik itu semua, dibalik kehebatan para ulama NU yang mendunia, kenyataannya para ulama NU dari dahulu tidak pernah lepas dari fitnah-fitnah keji dari para pembencinya. Mbah Wahab Hasbullah yang jasanya terhadap Islam sangat besar pun tak luput dari fitnah, yang notabene fitnah tersebut justru dilancarkan oleh kelompok Islam yang berbeda pandangan dengannya, yaitu ketika Presiden Soekarno ingin menyatukan 3 kekuatan besar ke dalam pemerintahan dengan konsep nasakomnya, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Sontak kelompok-kelompok Islam pun menentang keras konsep Soekarno tersebut, karena mereka menganggap agamis selamanya tidak akan bisa bersatu dengan komunis. Di saat Soekarno tetap bersikukuh mewujudkan gagasannya, dan kelompok-kelompok Islam tetap keras menentangnya, Mbah Wahab Hasbullah justru menerima gagasan itu dan membawa NU masuk ke dalamnya. Ijtihad beliau adalah, akan sangat berbahaya jika pemerintahan hanya diisi oleh kaum nasionalis dan komunis, tanpa adanya peran kaum agamis di dalamnya. Karena pada waktu itu Presiden Soekarno akan tetap melaksanakan keinginannya, meskipun tidak disetujui dan ditentang oleh kelompok agama. Atas dasar itulah Mbah Wahab Hasbullah bersama para ulama harus membawa NU ikut masuk ke dalamnya, dengan resiko yang sudah pasti NU dan Mbah Wahab akan menjadi sasaran fitnah dan cacian-cacian dari kelompok yang menentang keras keputusan tersebut. Dan terbukti, NU kemudian menjadi bahan cacian serta bulian, dan Mbah Wahab pun selalu menjadi sasaran fitnah oleh mereka. Namun itu semua beliau terima dengan ikhlas demi cintanya terhadap bangsa dan negara. Memang sudah lumrah jika para ulama NU dari dulu akan selalu menjadi sasaran fitnah oleh para pembencinya. Hal ini juga yang disampaikan oleh Gus Mus baru-baru ini, yang menasihati keponakannya Gus Yahya Stakuf yang menjadi Ketua Umum PBNU, bahwa jangan disangka cobaan itu hanya terjadi hanya kepada dirinya, karena cobaan tersebut juga telah terjadi kepada para pendahulunya. Seperti Ketua Umum tadi cerita, ada pujian, ada kritikan. Itu dia sangka hanya sekarang, tidak. Mulai zaman Kiai Hasyim sudah ada kritikan dan ada pujian. Itu hakikatnya memang Gusti Allah bikin begitu. Jadi terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan macam-macam lah neko-neko kok beratnya begini. Berat tidak berat itu ditunjuk Gusti Allah. Nah sekarang saya ingatkan semuanya saja, tidak hanya Yahya, semuanya saja, bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zamannya. Dari dahulu tantangan itu sudah ada, dan fitnahan terhadap ulama-ulama NU dari dulu juga sudah ada. Mbah Hasyim Asy'ari pernah difitnah sebagai antek Jepang karena menerima kerjasama dengan penjajah Jepang. Mbah Wahab difitnah sebagai antek PKI karena menerima konsep Nasakom yang digagas Presiden Soekarno. Maka dari itu, kita sebagai warga Nahdien, jangan pernah percaya dengan narasi-narasi mereka yang mengatakan bahwa saat ini NU telah menyimpang dari pendirinya. Jangan pernah percaya dengan narasi mereka yang mengatasnamakan penganut NU Mbah Hasyim namun menyerang ulama-ulama yang sekarang berjuang kepada NU dan berkhidmah di dalamnya.
Jika sekarang ulama NU difitnah karena dekat dengan penguasa, maka NU dahulu pun juga mendapat fitnahan yang sama pula karena dekat dengan penguasa. NU dari dulu tidak pernah berubah, begitu pula pembencinya. Mereka juga tidak pernah berubah dan terus menyerang dengan cara yang sama. PKI dan HTI merupakan kembar bersaudara yang sama-sama dilahirkan untuk merusak ideologi Pancasila. Khilafah ini adalah ideologi politik yang ingin menyingkirkan Pancasila, sama dengan komunis yang dibawa Musso dari Rusia itu, yang memberontak di Madiun pada tahun 1948. Cuma bedanya mereka mengusung ateisme, khilafah mengusung Islamisme, itu saja bedanya. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khilafah khalifah untuk menyatukan umat. Memang yang bagus-bagus saja yang dijual di negara kita, yang buruk-buruk diumpetin semua, tidak dibaca sejarahnya. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia, dan juga di Arab membantai juga para ulama. Di zaman Mu'tazilah, pada zaman Bani Abbasiyah, membunuh ulama-ulama yang tidak sepaham juga. Di setiap penghujung bulan September, kelompok ekstrim kanan Bani Kadrun biasanya selalu memenuhi beranda media sosial kita tentang isu kebangkitan saudara kembarnya yang ekstrim kiri, yaitu PKI. Dengan narasi-narasi provokatif yang sesungguhnya tujuan provokasi tersebut sifatnya adalah untuk menyerang kelompok yang dianggap berseberangan dengan kelompok yang mereka ikuti. Biasanya kelompok ekstrim kanan hanya menarasikan tentang bahaya paham PKI dan hampir tidak pernah menarasikan tentang bahaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu sendiri. Orang-orang tersebut biasanya bercerita tentang kesalahan ideologi komunisme yang dianut oleh mereka dan tidak pernah menyalahkan kisah pemberontakannya terhadap negara. Menurut mereka, baik yang ekstrim kiri maupun yang ekstrim kanan, usaha pemberontakan, kudeta, dan pengkhianatan terhadap ideologi bangsa dianggap sebagai perjuangan sosial yang benar dan ditanamkan secara provokatif terhadap anak bangsa untuk bertindak radikal dan membangkang. Kita sepakat bahaya PKI bukan hanya dalam paham komunisnya saja, namun gerakannya yang memberontak kepada negara merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan karena berusaha merubah ideologi negara. Dan inilah persamaan PKI dengan HTI-nya Bani Kadrun, yang mana mereka sama-sama ingin merubah ideologi negara Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita tentunya. Kita harus paham betul bahwa G30S ini murni gerakan radikal kiri yang pengkhianatannya terhadap NKRI sengaja dibangun mengatasnamakan perjuangan sosial menanggapi isu ketidakadilan yang terjadi. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara kembarnya PKI sendiri, yaitu HTI-nya Bani Kadrun, yang sama-sama bertujuan merubah ideologi negara Pancasila. Perbedaannya, jika PKI sebagai ekstrim kiri sudah pernah melancarkan aksinya memberontak negara, HTI sebagai ekstrim kanan belum sempat melakukan aksi pemberontakan karena keburu dihancurkan oleh negara. Mengapa ideologi Pancasila selalu menjadi musuh dan selalu berusaha dihancurkan eksistensinya, baik itu oleh PKI sebagai ekstrim kiri maupun HTI sebagai ekstrim kanan? Upaya-upaya ini sesungguhnya bukanlah demi umat ataupun dalih apapun yang seolah baik dan bermanfaat sehingga perlu untuk dilakukan. Sebab pada dasarnya, gerakan anti-Pancasila atau gerakan yang mencoba untuk menghancurkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu tidak lepas dari motif perjuangan identitas yang sama-sama ingin menguasai tatanan dalam suatu kekuasaan. Ini ideologi politik. Sayyidina Utsman saja dibunuh kok, Sayyidina Ali juga dibunuh kok atas nama politik, bagaimana? Jadi PKI dan khilafah dan sebagainya dan ideologi-ideologi politik yang lain itu memang tidak mau ada resistensi. Ketika ada resistensi dibunuh. Sama zaman khilafah juga terjadi seperti itu. Jangan kemudian dianggap bahwa domain pembunuhan itu hanya milik PKI, milik komunisme. Nggak juga, komunisme ya juga membunuh, khilafah juga. Sama-sama dilahirkan dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Pancasila. Maka kedua saudara kembar HTI dan PKI ini sejatinya sama bahayanya bagi negara kita. Terlebih HTI-nya Bani Kadrun. Mereka sesungguhnya bisa dibilang jauh lebih berbahaya dari saudara kembarnya. Jika PKI ideologinya mengatasnamakan gerakan sosial kemasyarakatan, HTI-nya Bani Kadrun justru lebih berbahaya lagi karena mengatasnamakan gerakan sosial keagamaan, yang mana isu tentang keagamaan
akan sangat berbahaya jika harus dibenturkan dengan semangat kebangsaan. Jika yang didoktrinkan oleh PKI adalah doktrin tentang kesetaraan sosial, maka doktrin yang ditanamkan HTI adalah doktrin keagamaan, yang mana doktrin tersebut berkaitan dengan keyakinan seseorang, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan surga dan neraka. Maka akan sangat militanlah orang tersebut, karena mereka berpikir tindakan mereka adalah tindakan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jika dahulu PKI dalam melakukan pemberontakan masih takut akan kematian, maka HTI-nya Bani Kadrun jika melakukan pemberontakan justru akan sangat mendambakan kematian. Paham mereka bisa dibilang satu tingkat di bawah pahamnya teroris, yang mana jika mereka mau diar dalam satu pertempuran, dalam pikiran mereka, surga para syuhadalah yang nantinya akan mereka dapatkan. Maka bangsa Indonesia waspadalah, PKI memang berbahaya bagi negara kita, tapi sadarlah bahwa mereka sudah tumpas dan tinggal sejarah. Yang ada di depan mata kita sekarang adalah saudara kembarnya yang jauh lebih berbahaya, yang keberadaan orang-orangnya masih tetap eksis, karena negara hanya membakar rumahnya tapi tidak membunuh tikusnya.